Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kitraf Arzi dari Prodi Manajemen Informatika Web Program 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram sistem pemesanan Gojek. Oke, jadi di sini ada pelanggan, terus sistem, dan driver. Kita mulai dari proses login pelanggan dulu. Pelanggan melakukan login di awal, terus habis itu sistem melakukan pengecekan user login. Habis itu sistem melakukan pemilihan validasi. Jadi sistem akan mengecek apakah user yang pelanggan masukkan itu sudah terdaftar di sistem atau bukan. Kalau tidak valid, dia akan balik lagi ke login. Dia akan terus memproses perulangan seperti ini. Jika valid, jika sudah tervalidasi, dia akan lanjut ke proses ke bawah. Oke, kita lanjut untuk proses jika usernya sudah masuk dan tervalidasi oleh sistem, masuk, terus sistem akan masuk kepada data user. Setelah itu sistem akan memproses ke user bisa masuk ke GoRide atau aplikasi Gojek. Habis itu kita pindah lagi ke user. Ke user, si user ini, terus user memilih tujuan rute yang akan dilakukan pelanggan atau user ini. Dia akan melakukan pemesanan. Nah, terus jika sudah diklik, sistem akan menampilkan rute yang terbaik. Jadi setelah si user atau pelanggan ini memasukkan kayak alamat gitu atau detail-detail jalan lainnya, nah lalu sistem akan menampilkan rute terbaik yang akan dipilih oleh yang akan ditampilkan kepada pelanggan rutenya. Oke, setelah itu setelah sistem menampilkan rute, sistem akan menampilkan pemilihan sistem pembayaran. Nah, jadi sistem ini akan menampilkan kayak pembayarannya akan melakukan lewat GoPay atau bayar cash. Nah, seperti ini. Lanjutannya seperti ini. Sistem akan melakukan pemilihan atau decision. Jadi sistem ini meminta si user akan melakukan pembayar via cash atau bayar GoPay. Nah, kalau cash ini, jika user melakukan pembayaran cash, maka user harus menyiapkan uang terlebih dahulu, uang cashnya, untuk nanti bayar di akhir. Tapi kalau habis itu lanjut ke sistem memesan driver. Nah, jika lewat bayar GoPay, sistem akan memproses pembayaran GoPay, langsung sistem memesan ke driver. Seperti itu. Nah, selanjutnya sistem memesan driver ini, sistem akan setelah memproses pembayaran, sistem akan memesan driver. Habis itu sistem dilanjutkan ke driver ya, proses. Nah, ini proses pemesanan drivernya. Si driver akan menerima pesan dari sistem Gojeknya. Nah, driver menerima dan berangkat ke user nih, seperti ini. Jadi driver menerima informasi. Setelah tahu user berada di mana tempatnya atau jalannya, maka si driver akan berangkat kepada user tersebut. Oke, setelah itu lanjut ke user memberi detail titik temu. Nah, ini jadi kalau di Gojek kan dia kan ada kayak chat gitu ya. Nah, misalkan kayak barangkali driver kebingungan, atau supaya driver tidak kebingungan mencari user atau pelanggan, jadi si user ini memberikan detailnya, barangkali ada yang kelewat gitu, kayak misalkan jalan apa, nomor berapa, kayak atau dekat mana, misalkan dekat gedung biru atau
gedung hijau gitu atau dekat aliran sungai kayak gitu. Titik temunya di situ, yang detail titik temu. Setelah itu lanjut ke driver sampai dan bertemu user. Driver sampai dan bertemu user ini, jadi driver sudah bertemu kayak di titik temunya user, dan user itu siap untuk berangkat gitu tuh, karena kan sudah ketemu driver, jadi siap untuk memakai Gojek gitu. Nah itu kan seperti di sini. Habis itu naik lagi ke user, naik Gojek nih. Terus kan proses di sininya proses di perjalanan kayak user berjalan gitu, naik Gojek sama driver. Nah setelah itu kan user sampai tujuan dengan selamat. Nah selanjutnya user memberikan uang ke driver. Nah ini untuk berlaku untuk secara sistem atau cash juga. Misalkan cash kan kita bisa langsung ke driver menerima uangnya nih di sini nih. User memberikan uang ke driver kayak gini. Nah, driver sudah menerima uang, driver konfirmasi user selamat sampai tujuan. Nah ini jadi setelah sampai driver kan sudah menerima uang dan lalu mengkonfirmasi itu user atau pelanggannya sudah selamat sampai tujuan, sudah diantarkan dengan selamat ke tujuan yang diinginkan user gitu. Nah lalu setelah itu kan drivernya mengkonfirmasi ke sistem. Habis itu sistem memverifikasi driver dan user sampai dengan selamat. Jadi sistem akan verifikasi apakah betul driver dan user sudah sampai dengan selamat, verifikasi. Dan selanjutnya setelah verifikasi, user bisa memberi rating. Jadi user bisa memberi rating ke driver. Nah jadi kayak bagaimana prosesnya gitu, kayak drivernya apakah enak atau jalannya terlalu ngebut atau terlalu pelan gitu, atau drivernya enak untuk komunikasi selama perjalanan gitu tuh, nyaman juga motornya, nggak terlalu ugal-ugalan kayak gitu jalannya gitu. Dan rating nih ke driver bisa memberikan rating dari 1, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 kayak gitu. Bintang 1 gitu untuk buruk dan bintang 5 itu yang paling terbaik, best gitu. Setelah itu sistem menerima rating dari user. Nah ini jadi sistem menerima rating dari user untuk dimasukkan ke database. Jadi kayak untuk kayak history pekerjaannya driver itu, jadi kayak sudah berapa banyak user yang memberikan rating 5 gitu atau 4 kepada drivernya. Terus kan jadi kan si drivernya kan bisa ya, oh iya, jadi user lain tuh bisa, oh iya ini kayak drivernya ini bagus nih, enak gitu untuk untuk dipesan kayak gitu. Nah, terus yang terakhir selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah jadi ini untuk penggunaan untuk pembuatan diagram sistem Gojek yang sudah saya buat. Jadi ini untuk awalnya ini, untuk startnya ini dia login, mulai terus cek user, terus ini ada decision juga, ini prosesnya cek user, yang kotak ini cek user, untuk yang kayak oval kayak gini dia untuk start dan end ini. Jadi startnya di sini login, proses cek user oleh sistem, di situ decision juga oleh sistem. Ini untuk yang belah ketupat seperti ini decision, pemilihan oleh sistem. Jadi dia bisa untuk kayak tidak valid atau valid gitu, kayak tidak valid bisa muter kayak gini atau valid bisa ke bawah. Terus ini juga bisa langsung proses data user, ini kayak proses oleh sistem, ini juga proses. Nah ini itu untuk user memilih tujuan nih. Kalau yang ini itu ini manual input nih, yang ini manual input. Apa agak lupa,
Ini manual input, jadi kayak user kayak memasukkan inputannya gitu, kayak jalan tadi kan, nama jalan sama tujuannya apa gitu, jalan apa, seperti itu. Terus ini juga proses sistem, juga proses sistem rute, ini juga proses pemilihan sistem pembayaran. Terus ini juga decision, juga ini pemilihan kayak untuk bayar pakai cash atau bayar GoPay. Nah, tapi kan ini kan decisionnya dia tetap lanjut ya ke bawah ya, tetap turun ke bawah gitu, masuk ke proses selanjutnya. Kalau yang atas dia sistemnya kayak decisionnya kayak muter, misalkan tidak valid gitu, tidak sesuai dengan proses, jadi akan muter terus di sini kalau tidak bisa login dengan usernya atau tidak tervalidasi usernya. Nah, kalau ini dia decisionnya untuk pembayaran aja, jadi si user ini memang harus menyiapkan cash kalau tidak ada GoPay. Tapi kalau bisa ada GoPay, dia bisa langsung ke bawah, proses cepat, langsung proses selanjutnya gitu. Ini juga proses sistem. Ini ya, ini dia dari proses drivernya. Ini proses driver mengangkat, user memberi detail titik temu, proses lagi nih driver sampai dan bertemu user. Ini juga proses. Terus user naik Gojek, proses user, juga user naik proses driver menerima uang, proses konfirmasi user alamat, sistem verifikasi dan user sampai ini proses. Terus ini manual input, user bisa manual input mau tuh kasih bintang berapa, bintang 1 sampai bintang 5 seperti itu. Terus itu lanjut lagi ke proses, dan setelah itu selesai. Ini end-nya nih di sini selesai, di end-nya di sistem, jadi kayak udah semua clear gitu antara user, sistem, dan drivernya gitu. Oke, jadi sekian tentang penjelasan dari diagram sistem pemesanan Gojek dari saya. Terima kasih, dan terima kasih juga sudah menonton.